Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky. Perkenalkan, saya Putri Salsabila. Perkenalkan, saya Indrianita Wijayanti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana unsur-unsur tindak pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris. Berdasarkan perumusan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan bahwa pemalsuan atau otentik yang dilakukan oleh notaris tidak dapat diterapkan kepada pelaku, yaitu notaris selaku pemalsu akta. Tetapi notaris dalam hal ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan pemalsuan surat yang diperberat karena objeknya yang mempunyai nilai kepercayaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu unsur yang membedakan antara pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terletak pada objek pemalsuannya, yaitu macam surat dan surat-surat yang mempunyai nilai kepercayaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu notaris dapat dikenakan sanksi apabila ia melakukan pemalsuan terhadap akta otentik berdasarkan pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, berdasarkan pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dijelaskan bahwa yang menjadi ancaman faktor macam-macam surat tertentu yang mempunyai nilai kepercayaan yang sangat tinggi akan kebenaran isinya itu yang menjadi objek kejahatan, karena pada surat tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sangat tinggi atau yang sangat besar daripada surat-surat yang lainnya. Oleh karena itu surat yang mempunyai nilai kebenaran yang atau kepercayaan yang sangat tinggi itulah yang menyebabkan diperberatnya ancaman pidana. Selanjutnya ada dua kejahatan yang terdapat dalam pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan dalam pasal ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu ada beberapa kejahatan, yaitu yang pertama ada unsur objektif dan unsur subjektif, yang kedua ada unsur pemberat, yaitu macam-macamnya surat yang seperti ada akta otentik, ada surat hutang, ada surat kredit, ada talon, dan surat sero. Selanjutnya yang kedua ada beberapa kejahatan atau bisa disebut dengan beberapa unsur, yaitu ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya yaitu ada berupa perbuatan, ada berupa objek, dan ada berupa pemakaian yang isinya itu seolah benar dan tidak dipalsu, dan ada unsur subjektif yang berupa dengan sengaja. Selanjutnya adalah akibat hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris. Sanksi pidana merupakan ultimum remedium, yaitu upaya terakhir apabila upaya hukum cabang lainnya dianggap tidak mempan. Notaris dalam pembuatan akta tidak bersumber pada UU-JN atau terdapat notaris yang nakal atau melakukan perbuatan curang dalam pelaksanaan pembuatan akta, maka notaris tersebut dapat dikenai hukuman. Jika berdasarkan UU-JN, notaris dapat dikenai penerapan sanksi administratif dari teguran tertulis hingga pemberhentian tidak hormat. Sedangkan menurut hukum perdata, notaris dapat dituntut ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sedangkan menurut hukum pidana, jika berdasarkan pasal 264, maka notaris dapat dipidana paling lama 8 tahun. Lalu berdasarkan pasal 266, notaris dapat dipidana paling lama 7 tahun. Rumusan pasal 264 ayat 2 KUHP sama dengan rumusan pasal 263 KUHP. Perbedaannya hanya pada jenis surat yang dipakai. Pasal 263 ayat 2 KUHP adalah surat pada umumnya. Sedangkan pasal 264 ayat 2 KUHP adalah surat-surat tertentu yang mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi
dan kepercayaan yang lebih besar pada surat umumnya. Sedangkan pelaku yang menyuruh notaris membuat akte palsu dapat dikenakan sanksi pidana pasal 266 KUHP. Ada dua kejahatan dalam pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan ayat 2. Unsur kesalahan dalam kejahatan pasal 266 ayat 1 KUHP adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu, yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Mengenai unsur kesalahan ini, pada dasarnya sama dengan unsur kesalahan dalam pasal 263 ayat 1 KUHP yang sudah diterapkan di bagian muka. Demikian juga dengan unsur jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, sudah diterangkan secara cukup dalam pembicaraan pasal 263 dan 264 KUHP. Mengenai kejahatan 66 ayat 2, pada dasarnya sama dengan kejahatan dalam ayat 2 pasal 263 dan ayat 2 pasal 264 KUHP. Unsur yang sama yaitu: 1. Perbuatannya adalah memakai. 2. Unsur kesalahannya ialah dengan sengaja. Dan 3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.